7 hal yang saya pelajari dari banyak CEO di semua klien Human Plus Institute. Bermula dari pertanyaan dari seseorang peserta, bagaimana kehidupan para CEO itu sebenarnya? Saya tidak ingin berkaca pada diri saya saja sebenarnya, namun saya akan rangkum dari beberapa CEO yang saya cukup kenal dan akhirnya saya bisa simpulkan di dalam video kali ini. Bertemu dengan banyak CEO di semua klien Human Plus yang kita dampingin adalah anugerah bagi hidup saya. Bagaimana tidak, saya banyak belajar dari hal tersebut. Belajar kegigihan, belajar memimpin, belajar bagaimana handle situasi, bagaimana bertumbuh, bagaimana belajar menghadapi kesuksesan ataupun kegagalan, banyak hal. Saya belajar mana yang berhasil dan mana yang tidak. Saya coba petakan itu dan sebenarnya apa saja sih perilaku yang membawa kesuksesan para CEO ini. Di sini saya mengasah benar-benar myelin saya dengan sangat cepat. Tantangannya cukup banyak memang. Myelin itu adalah serabut otak saraf yang dimana jika diasah dengan benar maka makin hari makin cepat dan makin ahli. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya, bagaimana untuk menjadi ahli dengan tepat. Dari sini saya pengen berbagi kepada teman-teman semua, para alumni Human Plus Institute atau yang menjadi subscriber YouTube di sini. Apa yang bisa saya pelajari dari kehidupan para CEO yang sukses? Di sini ada sebuah persamaan ternyata. Terkait kesuksesan para CEO di mana saya ambil dari CEO perusahaan yang lebih dari 500 karyawannya. Yang pertama, self-education never end. Artinya pendidikan itu tidak berakhir dalam sekolah formal saja. Para CEO selalu belajar secara mandiri baik di dalam kelas non-formal atau membaca buku atau yang lain. Belajar dalam keadaan sukses ataupun belajar dalam keadaan gagal, selalu belajar. Fokus tujuannya adalah belajar dan bertumbuh setiap hari. Value-nya bukan apa yang didapatkan, melainkan nanti akan jadi siapa. Bahkan belajar kepada siapa saja. Bahkan hampir semua para CEO ini setiap akhir rapat sering minta waktu one-on-one dan bertanya kepada saya, Munia, ada masukan gak buat saya? Apa yang perlu saya improve atau perbaiki terhadap kepemimpinan saya? Artinya ini menunjukkan CEO selalu siap improve dan siap menerima masukan. Dan yang kedua, apa yang saya pelajari adalah take responsibility. Mengambil tanggung jawab atas semua hal, bahkan hal yang kecil. Para CEO sering berucap kepada saya jika ada masalah seperti itu. Ya, tim saya begitu ya karena saya sibuknya. Dan para CEO mengontrol kehidupan sehari-harinya tidak mengalir begitu saja. Semua itu by design. CEO mengontrol dirinya, tidak dikontrol oleh orang lain. Dan para CEO besar sering mengambil resiko yang besar karena para CEO tahu resiko besar akan mendapatkan reward yang besar. Life is risk. Karena ada visi yang para CEO ini perjuangkan. Yang ketiga, yang saya pelajari dari para CEO, sangat menghargai waktu. Setiap saya punya janji dengan para CEO sering datang rata-rata 10-15 menit sebelum janji. Dan selesainya juga tepat waktu, sesuai dengan yang diagendakan. Agendanya clear apa dan kita hanya membahas itu. Karena kita akan melanjutkan agenda masing-masing, ya selesai saja, sudah gitu. Sehingga meeting-meeting kita banyak yang efektif dan juga efisien. Yang keempat, keep the mind positif. Selalu jaga bagaimana pikirannya selalu positif. Saya juga belajar dari para CEO di sini. Yang kelima, para CEO punya disiplin yang sangat tinggi. Ini salah satu kunci terbesarnya. Kenapa? Karena disiplin adalah sebuah jembatan antara goals dengan pencapaian. Disiplin adalah jembatan antara sasaran yang ingin dituju dan pencapaiannya. Para CEO selalu disiplin terhadap kerja keras, terhadap konsistensi, dan juga disiplin terhadap waktu.
Nah, ini di sini yang kadang kita pertaruhkan. Kadang kita pengen balik ke perilaku yang lama sehingga kita melupakan disiplin kita. Padahal para CEO selalu mempunyai disiplin yang tinggi. Oke, apa yang saya pelajari yang keenam? Yang keenam adalah mempunyai mentor. Setiap para CEO sukses selalu punya mentor pribadi atau penasehat pribadi. Kenapa? Karena mentor itu sudah ahli di dalam bidangnya. Nah, di sini para CEO sukses selalu punya mentor pribadi atau penasehat pribadi, entah sebelum kami masuk, Human Plus masuk, ataupun sesudahnya. Dan biasanya otomatis setelah kami menjadi pendampingan di klien, kami mendampingi klien tersebut, kami pun menjadi mentor para CEO tersebut. Di sini kami melihat para CEO benar-benar siap berubah dan bertumbuh. Bagi yang siap dan berubah dan bertumbuh, biasanya organisasinya sangat cepat bertumbuh. Bagi yang tidak siap bertumbuh, biasanya agak sedikit lambat terhadap pertumbuhan organisasinya. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong, saya pribadi pun juga punya mentor ya sampai saat ini. Alhamdulillah, thanks to my mentor untuk selalu mendampingi saya, kecerewatan saya. Terima kasih banyak. Oke, yang ketujuh apa? Yang ketujuh itu mempunyai visi besar. Para CEO mempunyai visi besar melebihi visi pribadinya yang membuat energi para CEO terus bergerak sampai usia senja. Teman-teman, 7 hal tersebut adalah yang saya pelajari apa yang menjadi kehidupan para CEO. Semoga bermanfaat ya. Karena sukses bukan magic atau hal misterius. Kita hanya perlu konsistensi terhadap hal-hal di atas. Mengapa ini membuat banyak orang menyerah sebelum pada waktunya? Nah, dan tentunya kita tidak dapat merubah tujuan kita dalam semalam, tapi kita bisa merubah arah kita dalam semalam dan berawal dari merubah attitude kita. Salam World Class Manager.